Inilah sampah yang kita hasilkan selama ini. Begitu banyak, menumpuk, dan berantakan. Ketersediaan lahan yang begitu sedikit membuat tumpukan sampah ini ditampung di tempat yang tidak semestinya atau dibakar. Hal tersebut rupanya tidak dapat mengurangi volume sampah yang ada. Sampah tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Armada yang tersedia rupanya tidak cukup untuk mengangkut semua sampah setiap harinya. Sampah kembali menumpuk di jalanan, begitu kumuh dan tidak sedap dipandang. Belum lagi sampah yang dibuang sembarangan. Masalah bertambah dengan jarak antara kota ke tempat pembuangan akhir yang begitu jauh. Belum lagi jalur pengangkutan ke TPA yang tidak seluruhnya mulus beraspal, hingga seringkali mengakibatkan truk pengangkut sampah jatuh ke jurang saat musim hujan. Sampah banyak, lahan sedikit, dan jarak sangat jauh. Tidak dapat dihindari, biaya pengelolaan sampah pun sangat membengkak. Saat tiba di TPA Sarimukti, sampah dibuang begitu saja, tertumpuk dan menggunung. Bau sampah pun dapat tercium dari jarak 3 km. Di masa depan, masalah ini dapat menjadi bencana besar bagi kita semua. Jangan sampai peristiwa di Lewi Gajah dahulu akan terulang kembali di Sarimukti. Wah, sulit karena penyakitnya persumbatan dari otak karena menginap sampah. Sampah itu keburu sampah kan kalau kehujanan digacok di roda, terus uapnya keisap terjadi penyakit. Coba dari dulu tahun berapa, tahun 80 sampai sekarang kena penyakitnya gitu. Tahun 80 mulai kerja dikasih 5.000 sebulan. Sekarang udah nincak berapalah 2018 406.000. Jika dipikirkan kembali, pengelolaan sampah seharusnya dapat diatur di TPS, sehingga jumlah sampah nantinya dapat berkurang ketika diangkut ke TPA. Kira-kira bagaimana caranya? Inilah Zero Waste Cities, kompak pisah sampah dari rumah. Dengan mengelola sampah dari rumah, tentu pengurangan jumlah sampah dapat dilakukan. Zero Waste Cities yang diinisiasi oleh YPBB ini mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah ke rumah. Zero Waste Cities memiliki 9 tahapan pengelolaan sampah yang menyeluruh di kawasan. Mulai dari menganalisis sistem pengelolaan yang ada, mengedukasi masyarakat, dan menerapkan sistem baru secara menyeluruh. Memang tidak mudah mengedukasi warga untuk melakukan kompak pisah sampah dari rumah. Tetapi, bukannya tidak mungkin, Zero Waste Cities telah berhasil memberi penyuluhan kepada warga di beberapa kecamatan di Kota Bandung, Cimahi, dan Soreang. Masyarakat yang telah berhasil diberikan penyuluhan secara nyata telah melakukan pemilahan sampah menjadi 4 kategori, yakni sampah organik lunak, sampah organik keras, sampah popok dan pembalut, serta sampah lainnya. Secara angka, terdapat pengurangan jumlah sampah yang cukup signifikan. Pihak yang bertugas juga diberikan edukasi sehingga dapat mengolah sampah organik menjadi kompos, memanfaatkan gas siap pakai dari biodigester, dan menjual sampah daur ulang ke depot daur ulang. Dari manfaat tersebut, kompak pisah sampah dari rumah telah mendapat dukungan hingga ke tingkat kelurahan. Saya sangat menyambut baik program Zero Waste City ini karena saat ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan lingkungannya menjadi lebih bersih, pengelolaan sampahnya bisa lebih modern. Saya mensosialisasikan program Zero Waste ini hampir dalam setiap kesempatan, mengingatkan kembali bahwa
Program Zero Waste ini harus segera dimulai di Babakan Sari. Kendala yang dihadapi mungkin belum seluruh masyarakat memahami atau peduli terhadap program ini, ya, karena mungkin mereka masih menganggap bahwa program Zero Waste ini menambah pekerjaan bagi mereka. Tidak sedikit warga yang telah merasakan manfaatnya. Bahkan, beberapa warga sangat bersemangat untuk terjun langsung mengangkut sampah dari rumah ke rumah. Jantan ku ayana pemungutan sampah, jantan ngaraoskeun bingah ibu teh bios nenek-nenek ogitnya teh aya marurang kali anu ngiringan catanya saya sareng mak gitu sorry. Jantan upamikieunnya terus berjalan sampah pangitan raosnya kahoyong mangke teh kanggo nya anak itu mah begitu nya. Jantan olah aya sampah saperos kieu ayeuna jantan hoyong aya bantosan atuh kasep kitu sakedikna mah ti pemerintah tanah kitu ieu penting nama si mama lah pada aya kamajangan kapaina hoyong eta aya deui teh wadahna. Hingga terdapat ketua RW yang turun langsung untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Awalnya warga mengeluhkan masalah sampah, ya akhirnya kita tergerak juga. Dari pemerintah nggak ada solusinya. Untuk program Zero Waste City sangat bagus, karena dengan adanya Zero Waste City, saya tergerak karena dari awal sampai penarikan Zero Waste bertanggung jawab lah gitu. Awalnya kita ragu gitu, masalahnya sebelum-sebelumnya hanya sesaat gitu, tapi dengan adanya Zero Waste City ya alhamdulillah lah sampai sekarang berlanjut gitu. Lingkungan kita khususnya RW 13 bersih dari sampah. Adapun ketua RW yang mendukung kompak pisah sampah dari rumah dengan memberikan contoh pemilahan sampah kepada warganya. Kesulitan memilah sampah lebih ke dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tetapi jika sudah mencoba, sudah melaksanakan, memilah sampah sangat mudah sekali. Banyak kemudahan ketika sampah sudah terpilah. Seperti yang sudah saya coba sendiri di rumah kami, saya mempunyai 2 buah komposter. Keluarga kami, termasuk anak-anak kami, sisa-sisa makanan langsung dibuang ke dalam komposter. Lebih bagus daripada kami simpan di tempat sampah, mengundang tikus, dan lain-lain. Dan ketika kami jelaskan kepada warga, karena kami sudah mencoba, itu menjadi lebih mudah. Dan warga diberi contoh, bukan disuruh. Warga yang benar-benar mendapat manfaat dan benefitnya secara langsung mendukung dan terus melanjutkan program ini. Zero Waste saya pikir itu program yang sangat bagus. Kami ingin berkontribusi untuk Kota Cimahi khususnya. Nah, sehingga ketika kami diperkenalkan dengan Zero Waste, kami sangat tertarik dan kami sangat konsen. Saya berharap Zero Waste ini nanti konsen untuk membantu khususnya semua RW yang ada di Kota Cimahi harusnya. Mungkin ke depan kalau memang semua konsen dari semua stakeholder yang ada, saya yakin Kota Cimahi akan menjadi kota yang bersih. Benefit lebih tidak hanya dirasakan warga. Semangat positif ini juga terasa oleh pihak yang bertugas. Terus karos ainan lah, rada lumayan pan hampir nya kahiji beban teu pati berat. Kahiji deui teu bararawu teuing. Kahiji deui lah bisa mengurangi sampah ke TPA-nya. Kanggo dina keuntungan dina cabang sok. Kan satu acan aya gudang mah sok langsung dijual. Tah satos aya gudang mah ku entis teh dikumpulkeun heula minimal 2 minggu sekali ngajual. Ya dina ngecalna mah kan kami dikumpulkan kan rada lumayan. Dari benefit yang besar ini, sedikitnya lahan untuk pengolahan sampah di perkotaan seharusnya tidak menjadi masalah. RW 9 Sukaluyu telah berhasil mengubah sebagian lahan taman di sekitar wilayahnya menjadi tempat pengelolaan sampah. Dan kuncinya adalah kompak pisah sampah dari rumah. Nah, orang suka beranggapan, wah kami tidak bisa seperti RW 9, kami tidak punya lahan yang cukup. Nah, itu di situ masalahnya. Yang penting sebetulnya program pemilahan sampah ini tidak terpaku kepada harus punya lahan untuk memperoleh sampah. Bagi RW yang lain yang tidak punya lahan yang cukup, tidak masalah. Jangan kecil hati, yang terpenting basically harus memilah sampah dengan benar di kawasan dari rumah. Itu kan tujuan pokoknya itu. Begitu kira-kira.
beberapa kecamatan di 3 kota dapat dengan perlahan mengurangi volume sampah. Jika seluruh wilayah dan pihak ikut bersinergi, bukan tidak mungkin kota lainnya bisa lebih bersih dan lebih nyaman untuk ditinggali.